Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Rahmani Walidia dengan NIM 4343. Di sini saya akan mempresentasikan untuk laporan mata kuliah Cloud Computing untuk ujian akhir semester, yaitu Blueprint Arsitektur Cloud. Saya mengambil kasus pada EduStream, rancangan infrastruktur cloud untuk platform streaming kuliah online. Studi kasusnya yaitu ketahanan sistem terhadap lonjakan trafik. Nah, di sini untuk ringkasan studi kasusnya, EduStream adalah sebuah platform streaming perkuliahan daring yang digunakan oleh sebuah perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kuliah pengganti, ujian daring, dan distribusi materi video kepada seluruh mahasiswanya. Lalu untuk karakteristik beban kerja, di sini ada beberapa aspek, yaitu ada jumlah pengguna aktif, jenis akses dominan, titik rawan kegagalan, serta kebutuhan utama. Serta tentunya di sini ada pada saat kondisi normal serta kondisi lonjakan trafiknya. Lalu untuk diagram arsitektur keseluruhan atau rancangan arsitektur, di sini terdapat flowchart-nya, ada mahasiswa, CTN, load balancer, API gateway, dan lain-lain. Nanti saya jelaskan pada tab rancangan arsitektur. Lalu untuk komponen 1, CDN dan static content hosting, permasalahannya yaitu video kuliah dan materi presentasi pada EduStream berukuran besar dan diakses oleh mahasiswa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini berikut ada solusinya, ada TTL. Lalu untuk video streaming live digunakan pendekatan adaptif, serta ada origin shield digunakan untuk mengurangi beban langsung ke origin server. Untuk justifikasi ilmiah ini nanti saya jelaskan pada tab analisis ilmiah. Lalu ini ada komponen 2, stateless login dan manajemen sesi. Permasalahannya yaitu arsitektur lama menyimpan data sesi pengguna di memori server tunggal. Ini ada beberapa solusi yang saya usulkan. Nah, ada mekanisme autentikasi, login pengguna, identity provider, lalu penerbitan token, serta isi JWT, keamanan token, sifat stateless, load balancing, serta dampak arsitektur. Lalu ini ada manajemen data dan konsistensi. Untuk permasalahannya yaitu EduStream menyimpan dua jenis data dengan karakteristik kebutuhan yang sangat berbeda. Pertama, data nilai ujian dan jawaban kuis yang tidak boleh mengalami inkonsistensi. Lalu kedua, ada video dan materi kuliah yang lebih mementingkan agar selalu dapat diakses kapanpun, meski salah satu server database sedang mengalami gangguan. Ini ada analisis berdasarkan cap theorem. Nah, ini ada flowchart-nya. Lalu untuk strategi sorting dan replikasi, ini ada dua jenis data, yaitu nilai dan jawaban kuis, serta video dan materi kuliah sesuai dengan permasalahan yang tadi. Untuk pendekatan capnya ada konsistensi, partition tolerance, dan AP availability partition tolerance. Lalu strateginya sorting berdasarkan kelas, ID atau kelas. Lalu alasannya mencegah dua submission konflik pada mahasiswa kelas yang sama. Lalu di video yaitu replikasi multi-region. Materi harus selalu dapat diakses meski satu node down atau keterlambatan. Sinkronasi antar replika dapat ditoleransi. Untuk komponen 6, ini resiliency patterns. Permasalahan layanan grading service pada EduStream terkadang bergantung pada proses eksternal, misalnya integrasi dengan sistem penilaian otomatis pihak ketiga. Solusinya ini ada dua, yaitu circuit breaker pattern dan retree pattern. Nah, ini ada justifikasi masalahnya. Lalu arsitektur cloud natif, permasalahannya yaitu arsitektur lama EduStream bersifat monolitik, yaitu seluruh fungsi autentikasi streaming video kuis penilaian berjalan dalam satu aplikasi besar di satu server. Jadi ketika salah satu fungsi mengalami lonjakan beban, seluruh aplikasi harus di-scale bersamaan. Ini solusi yang diusulkan ada 3, yaitu setiap microservice dapat dideploy, diperbarui, dan dilaksanakan secara independen tanpa mempengaruhi layanan lain. Lalu ada BA untuk memantau metrik seperti penggunaan CPU, memori pada tiap service. Lalu ada Kubernetes, juga menyediakan self-healing apabila suatu kontainer atau pod gagal. Untuk justifikasi masalahnya yaitu pendekatan microservice dengan Docker. Nah, ini ada komponen terakhir yaitu evaluasi menggunakan AWS Well Architected Framework.
Nah, ini ada beberapa pilar serta untuk evaluasinya. Kesimpulannya yaitu rancangan arsitektur Cloud EduStream pada dokumen ini disusun untuk menjawab tantangan utama berupa lonjakan trafik mendadak pada momen-momen krusial seperti pelaksanaan UAS atau kuliah pengganti serentak. Melalui kombinasi CTN untuk didistribusi konten autentikasi stateless berbasis JWT dan Out 2.0. Lalu untuk ini rancangan arsitekturnya, nah, yang pertama ada klien. Mahasiswa dapat mengakses EduStream melalui browser atau aplikasi mobile. Lalu CDN, permintaan akses statis tidak langsung ke server pusat, tetapi diarahkan ke CDN dulu. Lalu load balancer, permintaan dinamis diteruskan ke load balancer yang membagi trafik ke beberapa instance API gateway. Hal ini mencegah overload pada satu server dan meningkatkan availability sistem. Nah, ini juga ada beberapa contohnya. Dari yang pertama juga, ini untuk API-nya, lalu ini untuk contoh konfigurasi CDN, dan ini ada konfigurasi load balancer-nya. Untuk API gateway, ini untuk menjadi pintu masuk utama semua request backend. Di sini melakukan routing, rate limiting, logging, dan validasi awal. Nah, ini ada contoh routingnya. Lalu ada identity provider dan JWT. Sistem menggunakan null out 2.0. Nah, ini setelah login berhasil, sistem mengeluarkan JWT yang digunakan untuk autentikasi stateless. Lalu microservice, setelah validasi request diteruskan ke microservice dan yang berjalan dalam kontainer Docker di cluster Kubernetes. Lalu ada inter-service communication. Microservice dapat saling berkomunikasi, misalnya quiz service mengirim data ke grading service untuk penilaian otomatis. Nah, ini ada resiliency system menerapkan circuit breaker untuk mencegah kegagalan berantai. Lalu ada database layer, data disimpan menggunakan dua pendekatan, replicated database untuk konten video dan materi. Lalu ada shared database untuk data quiz dan nilai. Lalu ini ada response flow-nya. Untuk analisis ilmiahnya sendiri, ini akan menggunakan CDN. Jadi dalam arsitektur EduStream berdasarkan pada prinsip optimasi distribusi konten berbasis kedekatan geografis. Lalu untuk pengaplikasiannya, saya sudah membuat pengaplikasiannya. Ini ada arsitekturnya, ini ada quiz service, lalu video service, ada K8S, ada grading service-nya, ada API gateway-nya, dan ini sudah bisa dibuild semuanya dan sudah jalan. Lalu ketika saya melihat ke Docker desktop-nya, nah ini untuk di Docker desktop-nya, ini yang sudah berjalan semuanya, sudah sesuai seperti tadi. Lalu untuk enable watch-nya di Docker Compose. Nah, ini sudah lengkap semua, portnya juga. Nah, kurang lebih ini pengaplikasiannya. Ini saya tidak mengaplikasikan dalam bentuk HTML, jadi dalam bentuk sistemnya saja di terminal. Kurang lebih dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.